Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Gus, apakah tasbih Badar Pulosaninya itu masih ada? Ini saudaraku, saya masih ada beberapa simpanan tasbih Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi, barang simpanan lama juga saudaraku. Oke, akan saya dekatkan ya saudaraku, biar kita bisa melihat secara detailnya. Seperti ini saudaraku, bisa dilihat baik-baik. Seperti ini perwujudan tasbih Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi saudaraku. Karena tasbih yang seperti ini tasbih pamungkas saudaraku, dan sangat bagus kalau dipakai zikir, apalagi kalau dipakai zikir buat memperkuat ilmu hikmah. Bahasanya kalau kita mengisi benda bertuah itu zikirnya pakai tasbih-tasbih seperti ini saudaraku, pakai tasbih-tasbih pamungkas, itu bahasanya itu lebih bagus. Seperti itu. Kalau spiritual tidak punya tasbih yang pamungkas ya repot saudaraku. Ya, tasbih itu kalau bisa dipakai buat pribadi, simpanan ya yang bagus, kurang lebihnya kan seperti itu saudaraku. Dan kalau dipakai buat media sarana keselamatan, bendanya juga kan mumpuni, seperti itu. Bagus saudaraku. Dan memang kalau ditanya tasbih Badar Pulosani yang seperti ini saya punya itu ya tidak banyak juga saudaraku. Memang ada beberapa yang masih saya koleksi, saya simpan, karena sebagian itu dulu setiap saya unggah itu selalu termaharkan saudaraku. Karena ya banyak saudara-saudara kita itu yang memang suka dengan tasbih-tasbih yang bagus, apalagi kalau dari bahan Badar Pulosani itu kan rajanya Badar, rajanya besi, masuk di pakem perkerisan, masuk pakem keilmuan saudaraku. Jadi ilmu-ilmu leluhur kita orang-orang dahulu itu di salah satu doanya itu ada bacaannya, masuknya Badar Pulosani itu saudaraku. Karena yaitu tadi, makanya Pulosani itu punya sebutan rajanya Badar, rajanya besi, seperti itu. Dan dulu saya juga pernah membuat testimoni saudaraku ya, zaman dahulu itu tidak saya videokan saudaraku. Itu Badar Pulosani kalau didekatkan sama jenis Badar yang lain saudaraku ya, dulu pernah saya uji coba itu Badar Biselonata saudaraku, itu memang bisa anti tembak. Namun setelah saya sandingkan dengan Badar Pulosani itu, saya testimoni lagi itu jebol saudaraku, itu dulu pernah. Dan Badar yang lain juga seperti itu saudaraku. Ya mungkin karena bahasanya itu diadu lah saudaraku. Namun kalau bahasanya kita punya, bahasanya kan ditaruh di kantong, itu ada Badar Biselonata, Badar Pulosani, Muntah Besi Malopati, Badar Besi Empu, dan benda-benda bertuah yang lainnya ya tidak apa-apa saudaraku.
karena saya pernah juga itu saya gabungkan di antara jenis badar itu tadi saudaraku. Dulu itu ada 5 badar saudaraku. Ada badar besi Selonata, muta besi, dan badar tidar itu yang anti tembak saudaraku ya. Itu memang saya gabungan, saya taruh di satu gelas saudaraku. Itu pernah saya testimoni, saya tembak itu sampai 10 kali lebih saudaraku. Gelasnya tidak apa-apa. Dia semakin bagus saudaraku ternyata kalau digabungkan itu. Seperti itu. Semakin bagus. Makanya yang penting benda bertuah pesan saya itu kan barangnya asli ori dulu dan harus aktif saudaraku. Jangan bahasanya asal bendanya benar barangnya tidak aktif, percuma saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah yang dari alam, contoh badar besi Selonata atau muta besi yang dari alam saudaraku, itu meskipun saudaraku itu dapat bahasanya bisa testimoni anti tembak tanpa diaktifkan, namun itu kalau terus-terusan saudaraku tidak lama jebol, lari itu kodamnya di dalam itu. Seperti itu. Namun kalau sudah diaktifkan saudaraku, dia akan permanen bahasanya itu selamanya. Asal yang penting batunya itu tidak hilang saudaraku. Itu juga yang harus dipahami. Kurang lebihnya seperti itu ya saudaraku ya. Yang penting itu tadi kalau sudah aktif. Dan ada juga itu dulu yang konsultasi ke saya, tanya tentang pengaktifan, ya seperti itulah bahasanya agar bendanya bisa aktif. Dan waktu itu saya sarankan, namun bendanya itu dia bilangnya sudah aktif, padahal bendanya itu kosong saudaraku, belum aktif. Dan kalau ada orang-orang seperti itu saudaraku, intinya kan saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui. Seandainya ada saudaraku mungkin konsultasi tentang benda bertuah, kalau bendanya belum aktif atau bahasanya masih kosong itu tadi, kalau dibilangi namun masih ngeyel bahasanya sudah aktif ya. Kalau bahasanya ada apa-apa, kalau dipakai buat media sarana keselamatan ya jangan salahin saya, kan kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Karena apa ya? Karena kebanyakan orang itu kalau tidak paham itu ngeyel saudaraku, itu yang bikin repot. Contoh, orang itu kalau dikasih edukasi buat media sarana keselamatan, kadang banyakkan orang jawabnya itu malah zaman begini kok masih pakai benda bertuah. Ternyata setelah dibegal orang itu saudaraku ya, setelah orang itu kena begal, orang itu juga baru cari benda bertuah saudaraku. Dan sebenarnya kalau saya pikir-pikir ulang lagi saudaraku, ternyata begal itu ada baiknya saudaraku. Baiknya apa? Ya itu tadi, bisa merubah orang itu agar orang itu cari sarana buat media sarana keselamatan. Karena apa? Karena manusia itu sifatnya kan dikasih akal pikiran kan buat berpikir ya saudaraku ya. Karena apa? Orang-orang dahulu itu saja itu benda bertuah itu dipakai buat media sarana keselamatan. Bahasanya itu sudah menyontohkan saudaraku ya, bahasanya itu sudah dikasih tahu dulu bahasanya. Namun kan ya itu tadi, banyak orang-orang sekarang itu terkadang masih bahasanya menyepelekan lah, atau bahasanya ya itu tadilah saudaraku ya. Namun setelah kenyataannya dibegal orang, masuk rumah sakit, baru cari benda bertuah, repot saudaraku. Harusnya orang itu kan ya sedia payung sebelum hujan. Seperti itu. Intinya itu tadi saudaraku ya, tentang kalau tasbih pamungkas ya. Ini saudaraku simpanan saya itu jenis-jenis inilah. Dan yang jelas barangnya langka saudaraku, karena badar pulau saninya itu juga ya, langka sekali saudaraku. Ini kalau tidak zaman dahulu saudaraku ya itu mungkin ya, kalau sekarang banyak nggak ada saudaraku, karena itu tadi langka.
Yang jelas saudaraku ya, kalau dipakai buat zikir atau memperkuat bahasanya keilmuan, ilmu hikmah, itu kalau pakai tasbih yang bagus lah saudaraku ya, yang bagus kalau bisa, biar bisa dipakai buat andalan atau buat pamungkas, buat pemiliknya. Bahasanya kitanya itu kan masa jadi spiritual tasbihnya gitu-gitu. Dulu saya punya teman sahabat itu yang dari Bojonegoro itu, saya bilangi saudaraku seperti itu. Masa Gus itu tasbihnya jelek banget seperti itu, padahal sampean itu kan muridnya puluhan ribu orang, mampu masalah keilmuan, masalah materi juga mampu, masa tasbihnya gitu-gitu aja. Dan akhirnya beliau juga waktu itu cari tasbih yang bagus saudaraku, dan akhirnya tasbih saya itu Badar Bisalonata itu ada kalau 40 tasbih itu sudah dimari sama beliau. Kan seperti itu, masa spiritual yang katanya muridnya banyak, canggih gitu tasbihnya ndak sepadan kan, ya repot ya saudaraku. Karena apa? Karena orang-orang dahulu saudaraku, wali-wali Allah itu juga tasbihnya itu tidak asal-asalan. Itu tasbih-tasbih bagus-bagus itu kalau orang-orang dahulu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.